مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا شكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku ahli surga, ahli Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan membahas tentang keutamaan bagi orang tua yang memiliki anaknya di pondok pesantren. Jika sudah mencakup nama pondok pesantren, maka akan ada yang namanya pondok modern dan pondok tradisional. Maka hal tersebut tidak bisa dibedakan, sama saja. Yang sudah dinamakan pondok pesantren pasti di dalamnya ada belajar ilmu agama. Kali ini saya akan membahas keutamaan bagi orang tua, yaitu kelebihan orang tua yang memiliki anaknya di pondok pesantren, yaitu derajat orang tua yang memiliki anaknya di pondok pesantren. Yang pertama, mari kita berikan semangat kepada anak-anak kita yang masih sekolah di pondok pesantren. Kita selaku orang tua harus penuh mendukung anak kita di pondok pesantren. Jangan pernah putus perhatian bagi anak kita di pondok pesantren. Jangan salah, justru anak kita yang di pesantren itulah yang suatu saat akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita yang lain yang kita sekolahkan di sekolah umum, belum tentu mereka bisa menolong kita ketika nanti di padang mahsyar. Akan tetapi anak kita yang menghafal Al-Quran, yang belajar ilmu syariat, menghafal syair-syair Rasulullah, menghafal hadis-hadis Rasulullah di pondok pesantren, itulah anak-anak yang bisa membantu, anak-anak yang bisa menyelamatkan orang tuanya nanti ketika di penghadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah seorang ayah dan seorang anak. Ayahnya ini seorang pendosa. Ayahnya adalah seorang pendosa. Akan tetapi ketika istri dari bapak tersebut hamil, bapaknya tadi, si ayah memberikan wasiat kepada istrinya, wahai istriku, nanti ketika anak ini telah lahir, maka sekolahkanlah di pondok pesantren, sekolahkanlah di tempat penghafal Al-Quran. Maka tak lama setelah waktu itu, beberapa bulan, beberapa tahun kemudian, ayahnya pun tadi wafat. Si bapak tadi pun wafat. Beberapa tahun setelah wafat bapaknya tadi, anaknya pun dimasukkan oleh ibunya ke dalam pesantren, ke dalam pondok pesantren tahfidz, sebagaimana wasiat yang diberikan oleh suaminya. Tatkala itu malaikat tak henti-henti menyiksa, tak henti-henti mengazab bapak tersebut, karena selama di dunia dia adalah pendosa, dia adalah ahli maksiat. Akan tetapi di suatu hari Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, berhenti, jangan kau azab lagi. Malaikat pun heran dan bertanya kepada Allah, wahai Allah, sudah sekian lama aku mengazab hamba-Mu ini, kenapa baru sekarang Engkau nyuruh berhenti Allah? Memangnya ada apa? Ternyata punya dicek, anaknya sedang di pondok pesantren lagi membaca bismillah. Kamu lihat wahai malaikat, anaknya di pondok pesantren sedang memujiku. Dia membaca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anaknya memujiku wahai malaikat, tak mungkin aku tega menyiksa bapaknya karena anaknya telah memujiku. Maka mulai dari sekarang berhentilah engkau mengazab penghuni kubur tersebut. Akhirnya penghuni kubur, yaitu seorang bapak tadi yang penuh dengan dosa selama hidupnya, diberhentikan dari azab kubur karena anaknya baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada seorang anak kecil yang memiliki kekurangan, yaitu buta.
namanya Mu'ad. Di usia 4 tahun dia sudah selesai menghafal 30 juz. Dalam keadaan buta dia bisa menghafal 30 juz. Ketika ditanyai oleh beberapa orang di antara orang tersebut, ketika ditanyai oleh orang-orang, "Wahai Syekh Mu'ad, bagaimana engkau bisa menghafal 30 juz? Apa yang membuatmu niat hafal 30 juz?" Anak kecil yang berusia 4 tahun tadi menjawab, "Aku takut nanti ketika di padang mahsyar, ketika semua amal perbuatan akan dihisab oleh Allah, aku tidak bisa menjawabnya. Tapi aku mau dengan hafalan Al-Qur'anku ini, setidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan azab di padang mahsyar kelak." Subhanallah. Begitulah jawaban seorang anak usia 4 tahun yang buta. Jika dari segi umur, jika dari faktor usia, dia belum diazab, dia belum mendapatkan siksa dari Allah karena usianya belum baligh. Akan tetapi jawaban bijaksananya seorang Mu'ad, karena dia takut di padang mahsyar dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak kita yang sekolah di pondok pesantren haruslah kita dukung. Terus kita perhatikan anak kita. Jika ada sesuatu yang kurang, kita lengkapi. Karena dengan hafalan Al-Qur'annya itulah kita selaku orang tua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hafidz Al-Qur'an bisa memberikan syafaat bagi 10 ahli keluarganya yang dijamin masuk ke dalam neraka. Jika 10 orang ahli keluarganya saja bisa dia masukkan ke dalam surga, bagaimana dengan ayah ibunya? Bagaimana dengan bapak mamanya? Bagaimana dengan abi umminya? Sudah pasti mereka sudah mendapatkan singgasana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika di surga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh anak yang hafal 30 juz, menyuruh para hafidz Al-Qur'an membaca ayat demi ayat yang dahulu di dunia ia hafal. Kemudian mereka pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Setiap ayat demi ayat sampai minal jinnati wan nas. Begitulah banyak derajat orang tua yang anaknya hafidz Al-Qur'an. Seberapa banyak ayat yang ada di Al-Quran, segitulah derajat orang tuanya dinaikkan oleh Allah. Alangkah bahagianya orang tua yang memiliki anak seorang hafidz Al-Quran. Alangkah bahagianya orang tua yang memiliki anaknya pandai ilmu syariat. Alangkah bahagianya orang tua yang memiliki anak yang soleh dan solehah. Semoga keturunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang solih dan solihah dan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada benar datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan dan kekhilafan datang daripada diri saya sendiri. Jazakumullahu khairan ahsanal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.